Ustaz bertanya, bolehkah memberi kelebihan pinjaman ya ketika membayar hutang? Bagaimana secara hukum? Para jamaah Bapak Ibu, terkait dengan hukum memberikan kelebihan ketika kita membayar hutang, itu secara hukum syar'i boleh melebihkan pembayarannya dengan syarat tidak ada akad yang disepakati di awal. Oke? Jadi biasanya kalau kita membayar hutang atau memberikan sesuatu, ya misalkan ada kita pinjam beras ya, atau pinjam sesuatu makanan gandum kurma 1 kilo contohnya ya, kemudian suatu hari kita ingin mengembalikan ya 1,5 kilo atau 2 kilo, itu boleh ya, boleh. Atau kita pinjam uang misalkan 10.000 atau 100.000, kita berikan kelebihan boleh, tapi dengan syarat ya, ijma para ulama sepakat tidak boleh ada akad yang disepakati di awal. Itu yang pertama ya. Misalkan ya, saya pinjam uangnya 100.000, nanti tak bayar 100.000 lebih 1.000. Nah, ini sudah riba. Riba nasi'ah. Yang ini dilarang pada zaman Nabi. Kenapa? Karena di akad itu mengandung adanya kelebihan. Ya, dalam kaidah fikih tentang bab utang piutang, para ulama mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fa riba. Setiap utang piutang kalau itu ada sisi manfaatnya, mendapatkan manfaat dari yang memberikan utang tadi, maka termasuk riba. Contohnya, saya akan pinjamin kamu uang tapi saya pinjam motornya, ini nggak boleh. Jelas Pak? Atau yang diutang tadi, saya pinjam uang nanti tak pinjamin sepeda motor atau mobil, nah ini sudah riba. Kenapa? Ternyata yang memberikan utang tadi mendapatkan manfaat. Jelas Bapak Ibu ya? Atau yang kedua, ketika pas pembayaran tadi, maka ada pihak yang ketiga membisikkan mengatakan ya engkau berikan kelebihannya. Padahal kan meskipun di awal tidak ada kesepakatan ya, tapi ketika pas pembayarannya tadi, maka di situ langsung dikatakan ya hendaknya engkau tambahi. Nah, ini juga nggak boleh. Ini riba. Ya, maka para jamaah ibu, utang piutang ataupun apapun sesuatu pinjaman, kalau itu memberikan kelebihan tanpa ada kesepakatan atau akad di awal, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena memang pada zaman Nabi itu ada kasusnya Abu Bakar ini pernah, dia ini hutang anak unta yang masih umur 2 tahun. Kemudian suatu hari ketika sudah memiliki unta yang lainnya ya dan beranak pinak, maka kemudian diberikanlah anak unta yang umur 3 tahun. Pinjamnya atau utangnya anak unta yang umur 2 tahun, dikembalikannya anak unta yang umur 3 tahun. Ya, maka ditanyakan kepada Rasulullah, maka Nabi membolehkan tanpa melarang. Yang kedua, kasus pada zaman Nabi Abu Rafiq ya, ini pernah berhutang, maka ketika dia berhutang, dia ingin memberikan ya kelebihan dari hutang tadi. Ya, mungkin pas dia dapat rezeki ya, hutangnya misalkan 5 dinar, kemudian dikembalikannya 6 dinar atau 7 dinar. Maka ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan, ya, berikan fa inna min khiyar ahsanul qada ya. Berikan utang dia, berikan ya utang dia sesuai dengannya. Kalau engkau memberikan kelebihan tidak masalah. Tidak masalah, yang penting kamu tidak ada perjanjian atau akad di awal. Kenapa? Karena sebaik-baik orang membayar hutang itu adalah ketika dia memberikan yang terbaik ya bagi yang pernah dihutanginya. Jelas ya? Jadi misalkan kita pinjam motor sambil bawa oleh-oleh jajan yang enak, itu boleh. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk terima kasih. Nah, itu yang penting di awal tadi saya katakan tidak ada kesepakatan atau akad, di situ ada perjanjian. Nanti kalau saya utang nanti saya akan berikan kelebihan sekian sekian, nah itu riba. Kalau tidak ada perjanjian, sukarela ya, dan si pemberi tadi, si piutang tadi juga tidak menetapkan ya kelebihan tadi ya, atau yang berhutang tadi juga tidak supaya nanti dia berjanji akan memberikan kelebihan, maka ini tidak masalah dan hukumnya.